Jumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih, kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 27 Juni 2021, hari Minggu biasa ke-13. Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 43. Penginjil Markus mencatat, maka Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Seperti biasa, pertanyaannya adalah pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari sabda Yesus dan Injil hari ini sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial. Saya seperti biasa juga membatasi diri untuk mengambil 3 pesan inspiratif saja. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah menjamah jubah. Penginjil Markus mengisahkan tentang seorang wanita yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan yang telah berulang-ulang diobati oleh para tabib sampai semua uang dan hartanya dihabiskan untuk proses pengobatannya, tetapi sama sekali tidak ada faedah. Dia tidak sembuh-sembuh, tetapi malah kondisinya makin buruk. Perempuan ini sudah mendengar tentang kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Karena itu ketika Yesus sedang ada di tepi danau dan dikerumuni oleh begitu banyak orang, perempuan yang menderita pendarahan ini berusaha keras untuk mendekati Yesus dengan sebuah keyakinan. Asalkan kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan perempuan itu pun menjamah jubah Yesus dan ia mengalami penyembuhan. Saya hanya menggarisbawahi usaha dari perempuan yang menderita pendarahan itu untuk mendekati Yesus. Ia tidak tinggal diam. Ia berusaha datang kepada Yesus, datang dekat, menyapa, menyentuh, menjamah jubah Yesus. Kiranya pesannya jelas. Kalau mau sembuh, jangan tinggal diam. Perlu ada usaha. Perlu datang kepada Yesus, menyapa, dekat, menyentuh, membangun relasi yang intim dengan Yesus. Karena dengan kedekatan dan keintiman relasi dengan Yesus, maka Yesus akan menyembuhkanmu. Tetapi secara sosial, kiranya kita diingatkan untuk terhadap orang-orang yang sakit. Kita perlu hadir, mengunjungi, dekat, menyapa, menyentuh, menguatkan, menghibur mereka secara dekat. Kunjungi orang sakit dan mendoakan mereka, memberi penghiburan merupakan sebuah usaha meringankan, bahkan membantu proses penyembuhan sesama kita. Pesan inspiratif kedua adalah iman. Dalam Injil Markus hari ini kita dengar apa yang dikatakan oleh Yesus kepada perempuan yang menderita pendarahan itu. "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Usaha dari perempuan itu untuk mendekati dan menjamah jubah Yesus bukan tanpa dasar, karena dasarnya adalah iman. Dasarnya adalah keyakinannya. Karena itu imannya inilah yang telah menyelamatkannya. Ia pun menjadi sembuh. Yang menarik adalah ketika Yesus bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Lalu perempuan itu meskipun menjadi takut dan gemetar, tetapi ia tampil tersungkur di depan Yesus lalu dengan tulus memberitahukan segalanya kepada Yesus. Menarik untuk digarisbawahi bahwa iman itu ternyata mengalahkan ketakutan manusiawi di satu sisi, dan di sisi yang lain iman itu juga mendorong orang untuk mengatakan segalanya secara tulus. Maka pesannya adalah belajar untuk beriman secara benar dengan tanpa rasa takut, untuk menyampaikan kebenaran ataupun untuk mewartakan tentang kebenaran. Hendaknya tidak perlu takut dan ragu, tetapi juga belajar untuk hidup tulus dan mengungkapkan ketulusan di dalam relasi dengan sesama. Ceritakanlah kebenaran apa adanya dengan tulus, tanpa tambah-tambah bumbu penyedap narasi. Sering orang menceritakan sesuatu kepada orang lain dengan suka tambah bumbu-bumbu, sehingga lama-lama cerita yang sebenarnya dibelokkan substansinya. Belajar
untuk menceritakan sesuatu informasi dengan tulus dan jujur apa adanya, seperti yang dilakukan oleh perempuan yang menderita pendarahan itu kepada Yesus. Karena sering juga ketika orang menjadi takut, apalagi jika ketakutan itu diakibatkan oleh tekanan, misalnya oleh penguasa atau orang-orang yang memberi ancaman, maka orang lalu tidak berani lagi untuk bercerita tentang kebenaran. Sehingga yang terjadi adalah cerita-cerita bohong. Pesan inspiratif ketiga adalah takjub. Penginjil Markus melaporkan bahwa ketika Yesus membangkitkan anak usia 12 tahun dari kepala rumah ibadat yang sudah ditangisi oleh kaum keluarga karena telah meninggal dunia itu, hanya dengan bersabda, "Talita kum," "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Dan anak itu pun bangkit berdiri dan berjalan. Maka semua orang yang hadir di situ sangat takjub. Takjub itu berarti heran, terpukau, terpesona, kagum akan kehebatan ataupun keindahan sesuatu ataupun seseorang. Semua orang yang mengalami peristiwa Yesus membangkitkan anak 12 tahun itu sangat-sangat kagum pada kehebatan Yesus. Takjub ataupun kagum adalah sebuah ungkapan rasa yang positif terhadap kelebihan ataupun kehebatan Tuhan, keunggulan orang lain, maupun terhadap keindahan alam semesta. Lawan dari kagum adalah kebencian, cemoohan, ejekan, hinaan, bahkan iri hati. Maka lewat apa yang ditampilkan oleh orang-orang yang takjub terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus, secara sosial kita belajar untuk menghargai, mengakui kelebihan dan keunggulan sesama tanpa iri hati. Tidak perlulah untuk sirik dan iri hati ataupun benci terhadap orang-orang yang memiliki kekhususan, keunggulan, dan kehebatan tertentu. Tetapi di pihak yang lain kita belajar untuk mengakui, menerima kekurangan ataupun apa yang ada pada diri kita sendiri. Juga kita belajar untuk mengagumi apa yang memang layak dan pantas untuk dikagumi. Karena kadang kita juga salah menempatkan dan menyatakan rasa kagum kita. Karena misalnya untuk sekedar menyenangkan, ataupun untuk sekedar cari muka, ataupun karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Maka kagumilah apa dan siapa yang memang patut untuk itu. Kita juga belajar untuk takjub terhadap keindahan alam, hasil kreasi Tuhan kita. Suatu rasa kekaguman yang disertai dengan sikap dan tindakan memelihara dan merawat alam semesta kita. Tuhan memberkati.